Kamp tahanan Teluk Guantanamo atau Penjara Guantanamo adalah kompleks penjara militer di bawah Joint Task Force Guantanamo, dan menempati sebagian dari pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo, Kuba, sejak tahun 2002. Penjara ini menahan tokoh yang oleh pemerintah Amerika Serikat dianggap sebagai anggota dari organisasi Al-Qaeda dan Taliban. Dunia pun mereaksi negatif keberadaan penjara tersebut. Tuntutan untuk menutup kamp tahanan Guantanamo mengalir deras ke pemerintah Amerika Serikat. Presiden Amerika saat itu, Barack Obama pun menyambut baik tuntutan tersebut dengan rencana untuk menutupnya. Tetapi, tidak bagi Terry Colin Holbrooks. Bagi pria yang lahir pada tanggal 7 Juli tahun 1983 di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat ini, Guantanamo menjadi bagian hidup yang sangat penting baginya. Kehidupan para tahanan yang berada di penjara tersebut memberi pengaruh besar bagi kehidupan Terry. Awalnya dia hidup urakan, karena kedua orang tuanya berpisah ketika Terry berusia 7 tahun. Sampai tumbuh dewasa di Arizona, saya sama sekali tidak pernah mendengar soal Islam, tidak juga paham akan keberadaan Tuhan. Saat itu, saya benar-benar tidak pernah berpikir tentang Islam. Saat Terry berusia dewasa itu, dia melamar menjadi tentara Amerika. Dia kemudian diterima sebagai staf di polisi militer, sampai akhirnya dikirim ke kamp Guantanamo pada tahun 2003. Saat itu dia baru berusia 19 tahun. Penempatan itu pun Terry terima begitu saja. Satu hal yang dia pahami saat itu, Guantanamo adalah penjara untuk manusia, paling buruk di antara yang terburuk. Saya menyaksikan rekaman video peristiwa tanggal 11 September World Trade Center New York. Begitu dapat menerima ke Guantanamo, saya berpikir akan bertemu dengan orang-orang yang oleh Amerika dianggap sebagai musuh. Di sana ada sopirnya Osama bin Laden, juru masaknya, dan orang-orang yang akan membunuhku saat mendapat kesempatan, itu bayanganku. Sesampainya di Guantanamo, Terry pertama kali bertemu dengan seorang tahanan remaja yang berusia 16 tahun. Sang tahanan sama sekali belum pernah melihat laut. Dia pun menyatakan tidak mengetahui bahwa bumi itu bulat. Dalam hati, Terry pun bertanya-tanya soal kemungkinan anak itu mengetahui rencana dunia gagasan pemerintah Amerika yang bernama War on Terror, yaitu gerakan global peperangan terorisme. Saat itu, saya bertugas membersihkan lingkungan, mengumpulkan sampah, membangunkan para tahanan, juga memverifikasi para tahanan. Pekerjaan itu memungkinkan saya untuk berinteraksi langsung dengan para tahanan di penjara Guantanamo. Saat para penjaga tahanan yang lain menyibukkan diri dengan alkohol dan gambar orang dewasa, Terry justru banyak memanfaatkan waktunya untuk berinteraksi dengan orang-orang yang selama ini dianggap oleh pemerintah Amerika sebagai teroris. Sikap senyum ramahnya membuat dia cepat beradaptasi dengan tahanan Guantanamo. Dia pun dikenal sebagai penjaga yang baik hati. Saya mulai berbicara tentang latar belakang politik, etnik, moral, juga budaya mereka. Dari para tahanan inilah, saya kemudian mulai mendapatkan informasi tentang Islam. Tapi sebelumnya, saya sama sekali memang tidak pernah mendengar akan hal itu. Hal ini lantas membuat Terry jadi gegar budaya, yaitu suatu perasaan di mana seseorang merasa tertekan serta terkejut ketika berhadapan dengan lingkungan dan budaya yang baru. Di sela-sela waktunya, Terry terus mempelajari agama Islam. Hingga pada akhirnya, pada sore hari tanggal 29 Desember tahun 2003, Terry mengakhiri gegar budayanya itu dengan keputusan yang sangat mengesankan. Dia memutuskan untuk mengucapkan kalimat syahadat dan resmi masuk Islam. Setelah mengucap syahadat, Terry kemudian merubah namanya menjadi Mustafa Abdullah. Saya tinggalkan kebiasaan lama saya, yaitu mengkonsumsi minuman keras. Saat itu memang tidak mudah bagi saya untuk bisa menjalankan sholat 5 waktu. Tapi saya tidak menyerah. Saya malah bertambah mantap untuk tetap berada dalam agama Islam. Pada musim panas tahun 2004, Terry merasa tidak cocok lagi berada di Guantanamo. Dia meninggalkan tempat kerjanya itu dan memutuskan untuk keluar dari militer. Selama menjadi penjaga tahanan, dirinya mengaku merasa malu. Walaupun tubuh saya berada di balik jeruji besi, sebenarnya para penghuni itu keselamatannya jauh lebih merdeka. Sementara saya yang fisiknya bebas, tapi jiwa ini terkekang oleh aturan militer.